Ini adalah software ya, yang dikeluarkan oleh Vesto yang disebut dengan Fluid Sim. Ya, sim artinya simulasi. Ya. Kita sudah mengenal peralatan seperti push button, kelar, ya, atau switch, ya, di mana push button itu aktif kalau ada interaksi dari luar, ditekan terus atau dilepas terus. Sedangkan skakelar itu interaksinya adalah sekali dia di switch, dia akan menyala. Ya, ketika ditinggalkan, tidak ada interaksi, dia tetap bersambungan. Ya. Baik, jadi kita mulai simulasi, ya. Dalam hal ini untuk melihat ilustrasi yang sudah kita diskusikan yang lalu, ya, peralatan-peralatan yang bisa kita kenal akan kita coba terapkan di sini. Saya membuat sebuah simulator yang dulu ya. Baik, ya, ini adalah yang disebut dengan fluid sim ya, jadi simulator yang dibuat oleh Vesto, ya, mana kita bisa melakukan simulasi dengan peralatan-peralatan yang sudah kita kenal. Ya. Apakah itu peralatan utama yang disebut dengan skakelar, ya, atau push button, ya, atau mungkin juga bukan mungkin ya, kita sudah diskusikan mengenai relay. Ya. Nah, sekarang kita akan peragakan di sini. Semua yang sudah kita diskusikan pada saat yang lalu. Ya, kita membuat sebuah file baru. Kemudian saya ingin ada ya, kita punya sebuah sumber, ya, ini tegangan, ya, ini untuk 0. Kemudian saya tegangan yang disediakan di sini adalah 24 volt. Ya, jadi ini ada beda tegangan 0 sampai 24 volt, ini sumbernya. Ya. Kemudian kita akan mencoba menyalakan sebuah lampu. Ya, ini lampu. Nah, pada saat ini yang kita pakai peralatannya adalah sebuah skakelar. Nah, ini lambangnya ya. Ini lambangnya skakelar ya, jadi bukan push button. Ya. Kita lihat, ini ada seperti pegas, ya, ini menunjukkan bahwa dia adalah sebuah skakelar. Ya. Oke, saya turunkan sedikit. Kemudian saya hubungkan mereka. Ya. 0 dengan lampu, kemudian lampu saya hubungkan dengan skakelar. Skakelar ini saya hubungkan dengan source. Ya, kalau kita katakan 24 volt. Ya. Baik, jadi ini adalah diagram pertama kita. Bagaimana kita buat menyalakan lampu. Saya yakin Anda tahu caranya. Ya, dengan sebuah skakelar di sini kita bisa menyalakan sebuah lampu. Ya, jadi skakelar itu switch ya, bukan push button. Begitu di switchkan, begitu dinyalakan dia tidak akan mati lampunya sebelum kita matikan, kita putus skakelarnya. Baik, sekarang kita simulasikan. Ya, ini kita lihat ya, begitu ada tanda telunjuk bisa ada tanda tunjuk, berarti ini peralatan bisa digerakkan. Ya, kita nyalakan. Nah, kita dengar tik, ya, menyala dia. Tapi begitu kita tinggalkan, tetap dia menyala. Nah, itu yang kita kenal dengan skakelar. Ya. Baik, kita matikan sekarang. Nah, itu ada karena kliknya. Ya, lampu ini bisa kita ganti warnanya. Nah, properties tadi saya pakai kuning, kemudian saya ubah menjadi hijau. Nah, kita mengubah jadi hijau, kemudian ketika saya nyalakan dia menyala hijau. Ya. Baik, ini adalah diagram kita yang pertama. Ya. Mungkin Anda mengatakan, oh saya sudah tahu seperti itu. Tapi ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menuju pada sebuah ladder diagram, ya, yang akan menuju kepada penerapan mekatronika. Ya. Jadi ini masih sederhana, ini masih listrik semua, belum ada mekaniknya. Ya. Baik, saya matikan kembali. Ya. Simulator saya matikan. Nah, ini adalah diagram kita yang pertama. Sekarang diagram ini, ya, saya kembangkan. Ya, saya copy, ya, edit, copy, edit, kemudian saya paste.
Nah, diagram ini muncul lagi di sini, ya. Tetapi dalam hal ini skalar ini saya ganti, ya. Hapus, ya. Kemudian saya ganti menjadi sebuah switch yang disebut dengan push button. Nah, saya lihat gambarnya di sini. Ya, ini kalau agak terlambat saya akan mati ini ya, karena dia hanya 30 menit. Saya belum siapkan mana itu yang disebut dengan push button. Nah, oh ini dia, ini push button ya. Nah, baik, itu lambang push button. Jadi kita harus mengenal ya, yang mana push button sama yang bukan. Sehingga sekarang saya ganti dia menjadi push button. Mudah-mudahan saya tidak salah mengambil diagram ini. Ya. Lampunya saya ubah warnanya menjadi, katakan menjadi warna merah ya. Oke. Jadi kalau dia menyala nanti warnanya merah. Ya. Kita lihat apakah ini push button atau itu skalar ya. Kita tekan. Nyala merah ya. Nah, ketika saya lepaskan, mati dia. Nah, ingat-ingat bagaimana kerja sebuah push button. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ini kalau nyala terus ya. Ya, sedangkan kalau ini begitu saya lepaskan dia mati. Ini fungsi dari push button. Nah, baik, ini saya save dulu ya, supaya nanti bisa kita lanjutkan dengan mengembangkan sambungan yang kita kenal sebelum-sebelumnya ya. Sebentar. Oke, oh ini harus dimatikan dulu ya, kemudian saya save. Berikan nama diagram 1. Nah, ini ada diagram kita sehingga nanti kalau saya kembali kemari ya, dengan mudah saya itu ya. Jadi ini saya save dulu ya, supaya nanti kalau habis waktunya ya, kalau waktunya habis ya, saya sudah punya diagramnya ya. Nah, ini adalah pertama kita pakai push button. Nah, sekarang saya ingin memanfaatkan lampu ini, menyalakan lampu ini, tetapi melalui sebuah yang disebut dengan kita sudah kenal ya apa yang disebut dengan relay. Ya, makanya saya akan membuat sebuah diagram yang memakai relay. Ya, saya copy lagi ini, kemudian saya letakkan di sini. Jadi untuk memudahkan aja. Ya. Nah sekarang diagram ini saya rombak semuanya. Ya, saya hapus dulu sambungan-sambungannya. Nah, baik, ini saya sambungannya saya hapus. Nah, kemudian lampu ini saya pindahkan kemari. Ya. Saya menambahkan sebuah relay. Waduh, mana relaynya? Saya cari dulu ya relaynya. Nah, ini dia relaynya. Saya letakkan relaynya di sini. Ya. Nah, kita belum nyalakan lampu, tapi kita lihat dulu. Ya. Relay ini mencoba mendapatkan sumber dari push button ini ya. Nah, kita lihat, kita simulasikan. Ya, kita tekan, ya, listrik lewat. Relay mendapatkan listrik, jadi dia aktif. Ya. Kalau ini saya ganti dengan skalar, pasti relay ini tidak akan mati sebelum dia dimatikan. Ya. Baik, jadi ini adalah mulai dia hanya saya save dulu. Simulasi, bentar, saya matikan dulu. Jadi saya save. Ya. Jadi saya sudah mendapat program ini. Nah, relay ini harus diberi nama. Saya beri nama dia, dan properties ini saya berikan nama dia R1. Ya. Itu umumnya diberikan seperti itu ya. Kalau relay yang pertama diberikan nomor R1. Nah, kemudian lampu ini akan saya nyalakan melalui relay ini.
kita sudah mengenal relay. Ya, sekarang saya menambahkan sebuah normally open dari R1 ya. Anda ingat ya, R1 itu ada 4 normally open. Ya, mungkin ada yang 3 normally open. Nah, ini akan saya manfaatkan di sini. Ya, normally open. Saya tidak melihat gambarnya di sini. Ya, memang agak ini dia. Oh, bukan ini push button. Nah, ini dia. Ya, saya letakkan di sini. Saya putar dulu, rotate ya, supaya bisa 90 derajat. Nah, saya geser dikit supaya diagramnya bisa lurus. Ya. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Ya, tempatnya saya sambungkan kemari. Ya. Kemudian yang ini saya sambungkan kemari. Kita lihat kalau dia sudah menjadi hijau, berarti dia bisa dihubungkan. Dan kok sulit juga ya, kecil buat saya. Oke. Nah ini saya beri nama. Wow. Oh ya, oke. Kita coba aja ya. Kalau salah nanti kita ganti. Kita beri nama juga dia adalah R1. Ya, karena ini adalah bagian dari relay 1. Ya. Baik, sekarang kita simulasikan. Nah, kalau saya nyalakan, apakah lampunya menyala? Lampunya menyala ya. Nah, mengapa lampu menyala? Karena ini adalah bagian dari R1. Begitu R1 ini menyala, ya, maka listrik ini akan lewat. Ya, coba kita lihat ini ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang ini masalahnya adalah setelah push button kita lepas, dia ikut mati. Ya. Baik, supaya saya tidak itu lagi, ya, saya masuk ke saya save lagi ya. Jadi ini simulatornya dimatikan dulu. Oke. Jadi saya save dulu. Ya. Kita sudah membuat diagram ini. Ya. Kalau perlu saya beritahu bahwa ini adalah diagram ya, awal untuk menyalakan sebuah mesin industri. Jadi Anda bayangkan ya bahwa mesin industri ini ya, akan untuk menyalakan Anda butuh menyambung ini ya, seperti menyambung seperti ini gitu ya. Nah nyambung seperti itu terus. Kalau kita mesin industri itu 24 jam dibagi menjadi 3 shift, maka 8 jam operator harus menekan ini terus. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya membuat sebuah diagram sehingga dia begitu ditekan satu kali, ya, dia langsung menjalankan mesin, gitu ya. Pakai skakalar boleh, ya, tetapi pakai skakalar itu risikonya adalah bahwa nanti kalau ada emergensi, ya, kita bingung mematikan. Ya, itu yang saya katakan dulu, kita akan bingung mematikan. Nanti sementara nanti kita diskusikan lebih lanjut ya, Anda akan tahu apa yang saya maksudkan dengan risiko mematikan khususnya ya, kalau ada yang disebut dengan emergency ya, begitu. Baik, saya matikan dulu simulatornya, kemudian saya save lagi. Save. Nah, sekarang kita masuk ke lanjutan ya dari yang kita itu. Ya, saya reset dulu fluid sim-nya supaya saya bisa lebih bebas menjelaskan. Saya punya 30 menit ke depan untuk mendiskusikan ini ya, supaya tidak terputus di jalan. Baik, kita sekarang membuka file-file yang sudah kita buat ya pada saat yang lalu. Saya buat open, kemudian namanya itu adalah diagram. Ya, diagram 1. Ini dia. Ya. Jadi setelah saya buka, ini diagram 1, ini adalah diagram yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Ini mau saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu saja ya, supaya saya punya ruang yang cukup. Ya, kemudian saya geser ini ke kanan, ke kiri.
Nah, kita sudah lihat ya, pada diagram ini tidak bisa bertahan kalau kita tidak tekan terus. Jadi saya sebutkan bahwa ada 24 jam dibagi 3 shift, berarti masing-masing operator harus menekan tombol ini terus supaya mesin tersebut berjalan terus. Ya, 8 jam, Anda bayangkan ya, Anda pakai pergantian ya, jempol Anda, ya, telunjuk Anda dan sebagainya selama 8 jam, saya kira itu tidak manusiawi. Nah, Anda sebagai ahli, ya, Anda harus tahu bagaimana caranya ini dilakukan seperti itu ya. Nah, kita lihat pada waktu kita start, ya, R1 ini saya tekan terus ya. Ini saya tekan terus, ya artinya mouse-nya saya tekan terus. Relay ini mendapatkan trigger ya. Kita lihat bahwa relay ini bukan hanya satu sambungan. Ya, dalam contohnya kita ada 4 sambungan. Nah, saya ingin melakukan sambungan di bagian paralel ini. Ya, nanti akan saya jelaskan mengapa seperti itu. Ya. Oke, ini saya hitungkan dulu. Saya copy ini aja ya, daripada sulit mencari. Ya, edit, copy. Nah, saya letakkan di sini. Nah, ini R1 ini saya letakkan di sini. Ya, sebagai paralel. Nanti akan saya jelaskan mengapa. Ya, kemudian ini kebetulan R1 juga. Ya, kemudian saya sambungkan kemari. Hijau, satunya saya sambungkan kemari. Ya. Oke, ini kurang bagus ya, saya hapus dulu. Ya. Ini juga saya hapus. Nah, saya sambungkan agak di bawahnya. Kelihatan proporsional. Nah, ya. Nah, ini ada diagram kita. Mengapa saya berikan R1? Ketika relay ini on, ya, ini masuk nyambung, ya, sehingga pada waktu kita lepaskan ini listrik itu yang tadi masuk lewat sini dengan R1 ini apa on, maka dia akan nyala di sini. Listrik juga lewat dari sini, juga lewat dari jadi lewat push button ini juga lewat salah satu kontaktor yang ada pada R1. Sehingga begitu kontaktor kita lepas, listrik tetap lewat di sini. Ya, dia akan tetap menyala. Baik, kita lihat, kita simulasikan. Nah, dia akan mati. Ya, sekarang saya tekan ya. Nah, sekalipun push button saya lepas, dia tetap on. Dia tetap menyala. Ya, ini adalah triknya ya. Kita memberikan suatu itu ya, di sini disebutkan paralel. Tapi sebenarnya diagram itu adalah apa namanya pelistrikannya itu di sini ya, di R1 ini. Ya. Jadi ini untuk memudahkan. Jadi diagramnya dibuat seakan-akan R1 itu ya ini yang disebut R1 ini adalah bagian dari R1 ini ya. Ada dua normally normally open yang kita pakai pada R1 ini. Nah, sekarang masalahnya mematikan. Ya, gimana mematikan ini? Ya. Dan ini termasuk bagian dari apa yang disebut dengan emergency stop. Ya, jadi kalau emergency stop itu tidak berfungsi, ya, ya saya matikan melalui simulator ini aja ya. Baik, dia mati. Ya, saya nyalakan. Wah, ini bagaimana matikannya ini ya? Untuk matikannya, ya kita sumber ini kita matikan. Nah, wah ini konyol ya. Sumber harus kita matikan. Bagaimana caranya? Ya, ya nggak ada masalah ya. Dalam mematikannya kita mempunyai trik yang lain. Ya, saya save dulu. Nah, baik. Sekarang kita kembangkan. Ya, bagaimana kita ingin mematikannya. Ya, jadi kita lihat ya waktu simulasi ya seperti ini. Ya, nah, kita matikan aja salah satu ini supaya relay ini mati. Kalau relay ini mati, maka semuanya akan mati. Ya, di bagian sini saya akan pasang sebuah normally close. Ya, di mana normally close ini begitu saya tekan akan memutuskan arusnya. Ya. Baik, saya coba. Saya belum menemukan sebuah normally close ya di sini ya. Di diagramnya ini apa saya mencari normally close. Oh, ini dia. Ya. Baik, saya putus dulu ini. Saya putus. Ya, kemudian saya sisipkan
normally close itu di sini. Nah, saya putar dulu, nah, rotate 90, nah, kemudian saya turunkan dikit. Nah, saya turunkan dikit, terlalu banyak. Nah, memang terlalu ya, diagram terlalu kecil, tapi nggak ada masalah. Ya, sekarang kita hubungkan. Nah, mudah-mudahan ini pemilihan yang benar ya peralatannya. Saya hubungkan. Ya, jadi ini ada normal close di sini saya tambahkan. Ya, mudah-mudahan nggak salah ya. Ini simulatornya saya nyalakan. Kemudian saya nyalakan ini ya. Sudah nyala. Nah, ini mudah-mudahan saya tidak salah. Ini adalah sebuah, nah itu stop ya. Jadi kita lihat di sini normal close dia sambung ya. Tapi lambangnya di sini agak terbalik ya. Harus saya putar. Ya. Tetapi kita lihat bahwa ini adalah cara kita menyelesaikan masalah ini. Ya. Baik. Nah, saya save dulu. Saya ingin memperbaiki diagramnya. Nah, baik, ini saya putuskan dulu. Atau saya copy dulu, edit. Mudah-mudahan nggak habis waktunya. Dan paste di sini. Nah, ini saya hapus. Nah, ini saya putar dulu supaya logika bahwa normally open itu ada di sebelah kanan ya. Nah, ini untuk memudahkan ya, saya kembalikan diagramnya kemari. Nah, saya sambungkan. Sudah tersambung atau belum saya nggak tahu. Mari kita lihat diagramnya. Ya. Baik, ini adalah kita start. Ya, ini normal close-nya ya, kemudian saya tekan stop ya. Ya, Anda perhatikannya pada saya tekan ini dan normal close-nya tertekan lepas ya. Nah, itu peragaannya. Ya. Jadi memang saya paksa ya, ini dari R1. Maaf, dari oh ya, nomor push button ya. Nah, jadi waktu push button ditekan terputus. Sekali lagi saya on-kan. Menyala, kemudian dia tekan mati. Nah, kita selesai untuk diagram ini. Ya. Kita sudah bisa memanfaatkan ya, dan membedakan mana itu yang disebut dengan push button, mana itu yang disebut dengan scalar. Ya. Kemudian kita memakai push button yang normally open dan normally close. Jadi kita sudah mendapatkan diagram, salah satu diagram untuk starting ya, start mesin industri. Sekali lagi ya, nah, kita nyalakan, nyala ya. Ini lihat push buttonnya sudah terlepas ya, tetapi dia tetap menyala. Kemudian saya matikan ini, seluruh sirkuit dia mati. Nah, saya kira itu. Ya, jadi kita sudah sampai pada sirkuit diagram masih troniknya ya. Jadi mekanya ini dalam hal ini masih meka berupa elektrik ya. Ini mekanik ini ya sebenarnya. Ya, tapi kita lebih menuju pada yang disebut dengan pneumatik dan hidrolik ya untuk mekaniknya nanti ya. Nah, mari kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah bisa menyalakan suatu sistem, jadi menyalakan lampu. Ya, kita tekan tombol push button ya. Push button, ya, saya buka dulu itu diagram yang sudah kita buat. Itu diagram 2. Mana ya? Diagram 2. Oh, ini dia. Nah, saya buka. Kita lihat ini diagram yang sudah kita buat yang terakhir. Ya. Kita sudah mengenal push button, kita sudah manfaatkan push button normal open, normal close, kemudian kita sudah pakai relay. Ya. Nah, sekarang ada satu peralatan lagi yang kita kenal yang disebut dengan timer. Nah, bagaimana kita
memakai timer tersebut. Ya. Baik, jadi kita hapuskan diagram-diagram ini dulu ya. Kita akan mengenal apa yang disebut, kita akan mencoba membuat suatu memanfaatkan timer ya. Lampu saya pindahkan dulu untuk memudahkan. Nah, sekarang kita mencari apa yang disebut dengan timer di sini. Aduh, saya lupa yang mana ya diagramnya. Ya, mudah-mudahan saya bisa ketemukan ini ya. Di sini yang disebut dengan timer, sebentar, saya turunkan dulu. Untuk memudahkan memilihnya. Tidak ada timer text. Ya. Relay. Oh, ini mungkin ya. Saya coba ya. Oke. Saya coba lihat komponen fotonya. Oh, bukan ya. Jadi masing-masing ini bisa dilihat komponennya, deskripsinya. Oh, tidak ada. Jadi, oke. Kita coba dulu ya. Oh, kalau lihat angka 5-nya ini sebuah timer ini ya. Baik, timer ini akan kita nyalakan dengan R1. Nah, saya copy dulu. Nah, paste. Nah, timer ini kita nyalakan pada waktu si R1 menyala, maka timer ini langsung menghitung. Nah, saya turunkan sedikit. Nah, langsung menghitung. Kita lihat dulu apakah benar seperti itu. Nah, ya kita cek dulu. Nah, ini simulatornya. Simulator kita jalankan. Ya. Baik, setelah kita tekan ini ya, tombol, nah kita lihat dia menghitung. Berarti benar ini timer. Ya, timer yang mulai menghitung, nah selesai menghitung. Timer ini menghitung, ya, karena timer ini mulai menghitung setelah dia mendapatkan listrik ya. Karena kita memanfaatkan R1, jadi R1 begitu masuk, ya masuk timer ini langsung hitung. Ya, baik kita matikan. Nah, kita sudah memanfaatkan sebuah timer. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan apa yang disebut dengan bagaimana dengan relay ini. Nah, untuk menyalakan lampu ini ada bermacam-macam. Ya, saya bisa memakai di sini sebuah normally sebentar, normally open dulu. Ya, saya cari dulu normally open. Ya, mudah-mudahan saya ketemu ini. Oh, ini push button sebentar. Mungkin tidak optimal, tetapi setidaknya Anda mendapat ide-idenya ya. Bentar, ini adalah change over. Ini break switch. Nah, break switch ini, oke, saya coba ya. Saya pasangkan di sini. Saya tidak yakin kalau benar, tapi mudah-mudahan bisa saya pakai. Saya ingin menyalakan lampu ini, di mana break switch-nya ini nanti akan saya beri nama. Ya, break switch ini ada, maksudnya di sini ada, saya ingin memanfaatkan sebuah normally close ya. Oh, saya hapus dulu, kurang bagus. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, saya ingin sambungkan supaya diagramnya betul-betul menjadi sebuah ladder diagram. Tidak terlihat dengan jelasnya. Oh, dia apa lagi? Saya hapus lagi. Untuk mudahkan saya besarkan aja supaya terlihat ya. Saya sambung. Nah, ini ya. Baik, ya, saya kecilkan lagi. Kita lihat mudah-mudahan ini adalah sebuah normally close. Ya, propertiesnya saya ganti menjadi T1. Nah, T1 itu bagian dari timer ya. Nah, sedangkan timer ini harus saya beri nama juga.
Ya, properties saya berikan nama T1. T1, jangan waktunya bisa yang kita pakai adalah 5 detik. Ya. Baik, mudah-mudahan ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kita melakukan simulasi. Ya. Nah, lampu merah menyala ya. Jadi T1 ini akan mati setelah dia selesai menghitung. Ternyata salah ya. Yang saya pakai ternyata bukan sebuah normally close. Saya cek dulu. Ya. Ternyata dia bisa, bukan, dia bukan itu ya. Ini break switch ya. Saya save dulu ya. Ini saya hapus. Saya cari lagi komponen mana yang paling tepat. Ya. Normally ada normally apa ini ya? Oke, saya coba ini ya. Saya putar dulu, rotate 90 ya, kemudian saya sambung. Saya sambungkan. Nah, kita simulasikan apa benar itu ya. Belum saya beri nama, maaf. Ini harus saya beri nama T1. Ya, mungkin yang tadi lupa ya saya memberikannya. Properties T1. Ya, oke. Jadi ini saya beri T1, mudah-mudahan benar. Nah, T1 selesai menghitung, ini menyala. Salah lagi. Ya. Atau saya salah memberi nama ini ya. Bentar, ini properties. Ya, salah ternyata ya, harusnya T1. Itu sebabnya tadi tidak menyala. Oke. Ya. Mudah-mudahan saya benar. Jadi ini problem solving ya. Jadi selesai menghitung apakah dia menyala? Nah, itu dia. Ya. Kita matikan dulu. Ya. Ya, kemudian kita nyalakan. Apakah benar sekian detik lampu ini menyala? Nah, tadi ternyata saya salah memberikan namanya ya. Jadi harus berhati-hati untuk itunya ya. Ya, memperingatkan diri saya sendiri juga ya. Nah, sekarang ini adalah yang kita pakai adalah sebuah normally open. Ya, lampu ini akan menyala setelah 5 detik dia menghitung. Nah, nanti kita lanjutkan diagramnya. Baik ya, kita lihat. Ini diagram yang kita sudah buat. Ya, ini yang kita manfaatkan di sini untuk timer adalah sebuah normally open ya. Sehingga kita coba lagi. Lampu ini akan menyala setelah penghitungan selesai. Perlu diingat ya, bisa kita ganti sampai 100 detik. Lampu pun kita bisa ganti warnanya menjadi, misalkan saya mengubah warna menjadi tadi apa ya, merah ya. Sekarang saya ingin dia menjadi kuning. Nah, oke, kemudian yang ini timernya akan saya ubah menjadi bukan 5 tetapi 10. Nah, misalnya ya. Nah, jadi kita lihat, itu kita simulasikan. Setelah 10 detik dia menghitung mundur, lampu ini akan menyala. Ya, warnanya kuning sudah kita ubah tadi ya. Nah, kuning ya. Baik, kita hentikan. Maaf tadi ya. Seharusnya mematikannya dengan stop ya. Jadi setelah kita ini selesai menghitung, atau memperagakan bahwa setelah saya menghitung lampu itu menyala, bisa kita matikan sirkuitnya. Ya, sebagai lambang bahwa mesin ini mulai berjalan. Ya, meskipun ada diagram lebih panjang. Nah, untuk mematikan mesin tersebut kita harus menekan tombol stop. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang pada bagian ini ya, saya masukkan simulatornya. Ya, pada bagian ini akan saya ganti dengan sebuah normally close. Nah, tadi apa ya? Ya, normally close ya. Ini break switch ya, saya coba ya. Tadi mudah-mudahan tadi karena salah. Ya, saya putar ini jadi 90. Ya, karena timer tadi salah memberikan nama, mungkin itu penyebab tidak berjalannya ini ya. Ini saya beri nama properties
T1. Nah, oke, betul ya. Mudah-mudahan dia bisa berjalan. Jadi lampu ini akan menyala selama 10 detik. Begitu start ya, dinyalakan, dia akan menyala. Setelah 10 detik dia akan mati. Berbeda dengan yang tadi ya. Nah, baik, kita lihat apa. Oh, dia menyala ya, langsung menyala. Ya, setelah 10 detik apakah dia benar mati ya? Mudah-mudahan saya tidak salah memakai peralatannya. Nah, mati. Ya. Beda dengan diagram kita yang pertama. Nah, tetapi kita lihat ya, si ini meskipun dia lampu ini mati, tetapi sirkuit ini masih menyala. Ya, sehingga kita tidak bisa menyalakan lampu lagi ya. Tidak bisa menyala karena timer sudah selesai menghitung. Ya, nah, ini harus sirkuit ini harus di off-kan dulu. Nah, setelah off baru kita bisa menyalakan lagi. Nah, kita lihat lampu kuningnya akan menyala sekitar 10 detik. Setelah menyala sekitar 10 detik, mati. Sirkuit harus kita matikan. Ya, ini aturannya. Baik, jadi save dulu, save as, baik, nggak hilang. Tadi kita sudah mempelajari ya, tadi kita sudah melihat ya komponen-komponen kita yang kita manfaatkan. Relay kita sudah tahu bagaimana kerjanya, kemudian kita terapkan. Ini ada push button, ya, kemudian ini push button yang normally open, ya, ini push button normally close. Ya. Kita lihat push button ini sama sebenarnya ya, kalau kita ingat ya, kita ingat coba di review video yang lalu, ya, yang atas kita manfaatkan normally opennya, normally close, opennya, yang bawah ini no stop ini kita manfaatkan normally close-nya. Ya. Ini pun bisa kita berikan nama. Ya, misalnya kita berikan label gitu ya, ini start, ini stop. Ya. Baik, saya kira itu ya yang sudah kita kenal. Ya, kita sudah mencoba membuat diagramnya ya, sehingga menjadi suatu diagram yang siap untuk dipakai menyalakan lampu.